Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya, apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Jadi di pembahasan video kali ini saya ingin menyampaikan tentang lobet betina dengan pola perawatan pemberian lolohan. Banyak yang menanyakan dari teman-teman fungsinya dan caranya seperti apa. Yang pertama, fungsi pemberian lolohan di sini yaitu agar lobet itu tidak terjadi over emosi Om. Karena lobet betina itu kondisinya sudah birahi dan mudah naiknya birahi ini bisa juga dengan meredam birahinya ataupun tidak terjadi over emosi dengan pemberian lolohan. Cuman pemberian lolohan ini tidak semuanya cocok Om, tetapi tidak ada salahnya kita untuk mencoba agar lobet kita ataupun player kita tidak terjadi over emosi. Over emosi banyak contohnya seperti lobet itu sudah rajin bunyi, sudah bocor, yang terjadi ada yang sering rekel ataupun masih koak-koek ataupun masih terjadi nadanya masih nyepit ataupun terjadi lobet itu banyak ngetik. Alternatif dengan pemberian lolohan ini yang pertama syaratnya lobet itu mau ngeloloh. Yang kedua, usahakan sudah melalui proses penggacoran Om. Biasanya pemberian pola perawatan lolohan ini untuk lobet betina yang trouble, yang awalnya jalan lapangan, dan lebih enak lagi yang sudah punya materi nada kering. Biasanya sukses, syukur-syukur bisa ke konslet kalau sudah materinya nada kering Om. Cuman pemahaman dengan pemberian lolohan ini yaitu tujuannya dengan agar lobet itu tidak terjadi over emosi. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang melakukan agar lobet itu tidak terjadi over emosi. Pemahamannya sama Om, yaitu dengan teknik, ada yang dengan cara mandikan, kering, mandikan lagi, ataupun sering dimandikan dan proses mandi malam. Sebenarnya fungsi di situ juga sama Om, jangan sampai ataupun menanggulangi dari player kita terjadi over emosi gitu ya Om. Dan mungkin dari teman-teman ada yang dengan teknik pemberian untulan ataupun dikawinkan dengan si jantan. Ini yang penting dari kondisi lobet yang kita proses itu perubahannya seperti apa Om. Seperti lobet betina yang dikawinkan, biasanya kalau saya pribadi, kalaupun dengan lobet yang sudah melalui proses penggacoran, yang awalnya lobet itu mau bunyi ataupun mau jalan dengan proses di single, mau jalan lapangan, terjadi penumpukan birahi dan akhirnya trouble, itu biasanya saya kawinkan di kandang kapsul dulu. Setelah selesai ngawin, jantannya saya jauhkan ataupun coba dicabut pasang masih bunyi, saya teruskan. Tetapi kalau sudah benar-benar trouble dan nadanya masih, pembawanya masih standar, ini biasanya saya masukkan di kotak seperti di ternak biasa, dikawinkan jantan, mau bertelur atau tidak, yang penting saya istirahatkan di kandang kotak. Setelah itu, setelah dikawin seperti halnya lobet di ternak biasa, lanjut jantannya saya jauhkan, jangan sampai dengar. Betinanya biar di kandang kotak sendiri, pemberiannya bahkan rendah. Biasanya kondisi di sini lobet itu akan terjadi perubahan nada, yaitu nada minor. Kalaupun materinya lobet itu nada kering, bisa terjadi nada kering. Biasanya kondisi di sini kan masih adanya birahi tinggi dan juga kadang-kadang terjadi over emosi karena dari birahi tinggi ini Om. Itu bisa juga dengan setelah di kandang kotak, coba dengan sistem tempel ataupun koloni kapsul, sistem jejer-jejer. Pola perawatannya setelah lama dijejer, pisah sendiri, bantu jemur. Nanti diraba, enaknya jemur berapa jam, yang penting dia mau bunyi, nanti teduhkan, tempel lagi. Ini teknik dasar ya Om. Yang saya mau bahas di sini yaitu pemberian lolohan ataupun dikawinkan. Sebenarnya kalaupun diberikan lolohan itu tidak semuanya cocok Om, tapi tidak ada salahnya kita coba. Pemahaman di sini adalah agar lobet itu tidak terjadi over emosi. Tetapi kalau lobet jenengan punya materi nada kering, sudah melalui proses penggacoran, meskipun trouble, itu syukur-syukur bisa pulih dan syukur-syukur bisa ke konslet.
gitu Om. Tapi di sini saya minta maaf Om, jangan terlalu berharap tinggi dulu, jangan berharap jauh dulu. Yang banyak saya sampaikan ke teman-teman yang sudah berhasil, rata-rata dari materi yang sudah nada kering, dia mau diberikan lolohan, dia mau ngeloloh, pola perawatannya cukup biarkan dia ngeloloh anakannya itu. Ketika pagi hari coba rawat sehat dengan penjemuran sehat, berikan cepuk untuk mandi. Kalaupun tidak mandi coba dipancing dengan spray kabut. Kalaupun tidak mau tidak masalah, yang penting lobet itu bisa keredam dari birahinya. Malam nanti coba dimandikan. Setelah 3 hari nanti coba pisah sendiri tanpa jemur dulu Om. Kalaupun dipisah sendiri tanpa jemur dia terjadi kembung ataupun terjadi banyak tidur, baru diraba dari proses penjemuran. Setelah dengan proses penjemuran mungkin dia bunyi, ataupun dia bunyinya tanpa penjemuran, nanti kembalikan lagi ke pautnya, coba spray kabut lagi biar keredam. Usahakan pemberian lolohan ini di ruangan sendiri gitu ya Om. Yang pastinya tidak semuanya cocok, yang poin-poinnya yang tadi saya sampaikan. Jadi proses di sini ataupun pemahaman di sini yang saya garis bawain adalah mengatur agar lobet itu tidak terlalu over emosi Om. Kadang-kadang dari teman-teman ekspektasinya terlalu tinggi, punya lobet sudah gacoran, masih nadanya masih standar dan sudah enak jalan lapangan, tahu-tahu dikasih lolohan, nanti adanya malah trouble. Cuman rata-rata maksud saya rata-rata yang diberikan lolohan ini untuk burung-burung yang dulu jalan lapangan, sudah melalui proses penggacoran, terjadi trouble. Agar mengatasi dari over emosi itu ataupun dari birahi yang numpuk ini dengan pemberian lolohan ini, biasanya seperti itu Om. Jadi di sini saya minta maaf, mungkin dari pembahasan yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman yang belum saya minta maaf mungkin dari pembahasan saya kurang bisa dimengerti, bisa ditinggal di kolom komentar. Ya, dengan teknik-teknik lobet betina ini mungkin dari teman-teman yang baru bergabung bisa dilihat di playlist, itu udah lengkap semua Om, dari teknik dasar, teknik awal, proses yang mengawinkan si betina itu juga ada semua. Jadi yang pembahasan di sini hanya fungsi ataupun tujuan dari pemberian lolohan, dan syukur-syukur bisa ke konslet yang sering saya sampaikan dengan pemberian lolohan itu. Jadi di sini saya minta maaf, kiranya itu saja. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.